Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ibu-ibu langsung saja tanpa lama-lama lagi kita teruskan tausiah dari Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Saya ingatkan Ibu hati-hati kalau sudah gaspol sahur, gaspol memang. Naik ke atas Ibu ya begini ya. Jangan begini kok kena kepalanya teman ya. Nggak jadi itu, nggak jadi dengar ceramah. Apa kau ya, jadi jangan begini Bu ya. Sini ke atas ya. Jangan juga terlalu tinggi nanti. Ayo, keberkahan. Jadi kalau setan berhasil membuat kita tidak bangun sahur, maka ada puasanya tapi pahalanya sedikit. Setan itu prinsipnya kalau tidak bisa rugi, jangan untung. Kalau tidak bisa dikalahkan, jangan menang. Kalau tidak bisa kurangi pahalanya, jangan dia tambah amalnya. Ketika berhasil menggagalkan sahur, hilang keberkahan sahurnya. Apa keberkahan sahur? Kalau awal bangun, satu, ibu punya kesempatan untuk sholat dulu. Ada anak kita yang lagi cari lapangan kerja. Ibunya doakan dalam sholat tahajudnya. Dan berdoa selesai itu dia sudah dia dapat. Kalau kita ibu sholat tahajud, apa saja pahala yang didapat? Satu, sudah jelas pahala wudhu. Sudah itu dia lagi pahala apa? Dia pahala sholat. Sholat dia mulai. Sholat sunnatul wudhu dulu. 2 rakaat. Saya tidak tahu niatnya Ustadz. Allah sudah tahu ibu mau sholat tahajud. Allah sudah tahu begitu ibu bangun. Ibu sudah ada dalam hatinya. Saya mau sholat wudhu. Itulah sudah niat. Tanpa diucapkan pun sah. Nah, sudah dapat. Coba urutan pahalanya. Dia sudah dapat pahala wudhu. Dia dapat lagi pahala sholat wudhu. Sudah itu dia sholat tahajud lagi. Berapa rakaat? Sampai 8. Boleh 2, boleh. Boleh 4, boleh. Boleh 6, bagus. Boleh 8, spesial. Sama juga kalau ibu beli martabak tuh. Kalau makanan cepat semua. Ada martabak namanya biasa. Sudah itu apa lagi? Spesial. Apa lagi? Apa lagi? Super. Ya kan saudara kelasnya, suami tak di rumah biasa atau super? Ya, nah sudah dapat pahala, sudah tahajud lagi. 2 rakaat, saya tidak tahu niatnya. Bahasa Indonesianya boleh, bahasa Arab juga boleh. Sholli sunnatal tahajjudi rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Indonesia. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masih juga susah bila makin saja. Tuhan mengerti midi sholat tahajud. Allahu Akbar. Jangan kau ketawa serius saya ini. Nah, sudah itu baca doa iftitah. Sudah baca Al-Fatihah. Sudah baca surah pendek. Minimal 1 ayat. 1 ayat. Boleh tidak pakai surah pendek? Boleh. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Boleh. Tapi kalau makin banyak ayat kita baca, makin banyak pahalanya. Ya. Minimal 1 ayat. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Boleh. Ya. Atau kalaupun hanya trikul yang ibu hafal, itu ulang-ulang. Ya ibu ya? Ya, sudah dapat pahala tahajud. Sudah itu dapat lagi pahala apa? Pahala masak. Cobe. Karena jengkel, cobenya dikasih pak. Sudah itu, sudah masak. Sambil menunggu masakannya matang, dia ambil lagi Qur'annya. Dia sambil ngaji lagi. Al-pura sinna'a, al-pura wana'i, al-pura panna'u, a'i'u. Itu gaya ngaji zaman dulu waktu saya kecil toh. Ya, coba bayangkan. Sudah dapat pahala ngaji lagi, apalagi
Sudah mulai kabur-kabur matanya sambil dengar ngaji, sambil dia ngaji, dia dengar lagi ceramah. Gaspol Ramadan Metro TV. Coba berapa pahala sudah dia dapat itu? Sudah itu dia rapikan lagi semua. Pahala cuci piring lah itu, pahala memasak, tiba-tiba menggoreng kena meletup minyak gara-gara ikan dari pressure. Apa namanya? Cocok ibu? Hah? Ku sengaja ji. Nek kayak Togi lebih jago dari saya. Iya toh? Sudah. Kan itu biasa kalau ikan dari dalam kulkas. Orang Malaysia bilang peti sejuk. Kita bilang kulkas. Sama gitu. Artinya biasa karena dingin itu ikan. Dia meletup ketika digoreng. Kena tangannya. Ini nanti jadi saksi di akhirat. Itulah sebabnya setan berusaha goda gagalkan kamu. Kalau tidak bangun sahur, berapa banyak pahala dan keutamaan yang terabaikan. Sudah sambil menunggu karena suaminya bilang, jangan terlalu cepat kau kasih bangun saya. Nanti sudah dekat-dekat supaya enak saya tidak lama saya menunggu. Maka sambil menunggu alarm membangunkan keluarga, ibu zikir lagi. Sudah itu dia bangunkanlah anaknya. Bangun pertama anak yang pertama. Bangun nak, bangun nak, bangun. Iya mak, bangun. Masuk ke kamar anak keduanya. Bangun nak, bangun nak, bangun nak, bangun. Bangun ini, tidur lagi sini. Itu semua jadi amal. Banyak betul keberkahan. Belum lagi berhadapan dengan meja makan, dia mulai berdoa lagi. Dia berdoa lagi, dapat lagi pahala. Apa doa makan, Bu? Hah? Apa? Masya Allah, memang ibu kalau berkaitan makan, hafal betul. Masya Allah. Sudah dapat pahala lagi doa makan. Begitu dia makan, dapat lagi pahala makan. Masya Allah, sudah makan dapat pahala lagi. Kenapa dia makan dapat pahala? Karena tidak ada yang dia sisa. Makan dia sesuai sunnah. Ya, maka banyak orang juga makan bersama setan. Kenapa? Karena dia tinggalkan sisa-sisa makanan. Kemudian makan dia sambil cerita. Makan dia sambil berdiri. Itu bukan dosa. Tapi tidak sesuai sunnah. Karena kalau ibu lakukan sesuai sunnah dapat pahala. Kalau sekedar makan saja tidak sesuai sunnah, ibu dapat 0, kenyang saja. Tapi kalau makan sesuai sunnah, selain kenyang, berkah, yang paling penting itu berkah dan dapat pahala. Ya kan? Itu dia berupaya untuk memperbanyak amalnya. Meskipun sedikit tapi banyak kali tiap hari. Akhirnya timbangannya di akhirat dalam Ramadan ini betul-betul banyak kebaikan dia dapat. Itulah keutamaan orang bangun sahur. Sudah makan sahur, alhamdulillah dapat lagi pahala. Pahala apa? Pahala cuci piring. Pahala cuci piring. Sudah ada gitu, pahala apa lagi dia dapat? Belum masuk waktu, saya mau lagi sholat hajat. Begitu sudah mulai dekat waktu imsak, dia sholat lagi. Sholat apa? Boleh witir, boleh sholat sunnah fajar. Dia sholat sunnah fajar menjelang waktu subuh. Itu nanti ditimbang akhirat itu sholat fajar lebih berat dunia daripada isinya. Tapi sayang 1000 sayang, ini akan habis semua kalau ibu ngomel. Mati, mati saya setengah mati. Semua dia lewati, dia bangun, semuanya dia memasak, dia menyetrika, semua habis karena dia ngomel tidak ikhlas. Maka ketika sambil masak dan ibu mengomel, ada rasa jengkel dalam hati. Minta pertolongan Allah. Astagfirullah. Ya Allah, maafkan saya. Saya hambamu yang daif. Saya hambamu yang sangat bodoh ini ya Allah. Bimbing hatiku supaya saya ikhlas melayani suamiku yang
Malas cari uang ini ya Allah. Doa, karena tanpa hidayah Allah memang manusiawi kita jengkel. Nah, bagaimana lagi selanjut keberkahannya? Kita lanjutkan setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.